Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertemuan yang keempat menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad. Hasad itu artinya iri. Iri itu artinya ingin hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, ini hukumnya haram. Hasad itu. Jadi hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi kalau ada api kemudian ditaruh kayu bakar, maka kayu bakar itu akan habis. Jadi apinya terus menyala, kayu bakarnya dimasukin, habis. Itulah iri dengki. Iri dengki itu akan menghapuskan amal soleh, sehingga haram. Iri dengki itu seperti bentuk tidak ridha atas takdir Allah SWT. Sehingga iri dengki itu dilarang. Cuma di sini ada yang mirip seperti iri dengki, tapi disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu artinya ingin seperti orang yang memilikinya. Nah, di sini ada perkara yang jelas-jelas baik sehingga diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan la hasada, tidak boleh iri, illa fitnataini, kecuali pada dua perkara ini. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, seseorang yang diberi Al-Qur'an. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, itu pada posisi yang mulia, pada posisi yang beruntung, pada posisi yang bagus. Wa huwa yaqumu bihi, kemudian dia juga mengamalkan Al-Qur'an. Ana al-lail, pada waktu malam, wa ana an-nahar, dan juga pada waktu siang dan malam baca Al-Qur'an. Ya. Qumu ana al-lail wa ana an-nahar. Berarti di sini menunjukkan tentang keutamaan orang yang baca Al-Qur'an siang dan malam. Maka bagi mereka yang sudah terbiasa di pondok-pondok tahfidzul Quran, sudah menjadi bagian hidupnya membaca Al-Quran. Sehingga tatkala dia tidak membaca Al-Quran, rasanya ada sesuatu yang hilang karena sudah menjadi kebiasaan. Berarti beruntung sekali.
Yang kedua, wa rajulun atahu malan. Yang kedua adalah seseorang yang diberi harta. Jadi orang kaya. Wa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia mampu membelanjakan hartanya pada waktu malam dan pada waktu siang. Tetapi mana yang lebih utama? Orang yang punya Al-Quran kemudian membacanya siang dan malam. Ini belum dibahas tentang mengajarkannya. Ternyata para ulama menguatkan yang lebih utama adalah orang yang punya Al-Quran. Walaupun dampak yang diraih dari orang yang berderma di jalan Allah, dampaknya sangat banyak, sehingga butuh memang keterpautan antara mereka yang berharta menopang mereka-mereka yang baca Al-Quran sehingga hartanya lebih bermanfaat. Demikian juga orang-orang yang baca Al-Quran, dia membaca pagi, siang, sore dan malam, dia masih bisa berderma dengan hartanya tatkala dia memiliki kelebihan harta. Tapi orang yang punya banyak harta kemudian dia tidak memiliki bacaan Al-Quran, maka dia dapat pahala dari dermanya tadi. Sehingga mana yang lebih bagus, lebih kuat adalah orang yang punya Al-Quran, menghafalnya, menjaganya, mengajarkannya. Tetapi dua-duanya ini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini yang dikeluarkan muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, menjadi kebolehan hasad pada dua perkara ini karena dua perkara ini jelas-jelas bagusnya dan jelas-jelas utamanya. Dan ini merupakan dua kedudukan yang tinggi di dunia ini. Berharta, membelajarkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya karena Allah SWT. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi. Dari Bara bin Azib, beliau berkata, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi, bahwasanya ada seseorang membaca surat al-kahfi, surat kahfi. Wa indahu farasun marbutun, dan dia memiliki seekor faras. Faras itu kuda yang untuk berpacu. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang kosakatanya paling banyak. Bahasa Inggris saja masih kalah. Jadi ada khison, ada faras, kemudian ada khil, ya, kuda, khison, khil, kuda juga yang untuk perang tapi ditambat. Kemudian faras, kuda yang larinya cepat. Kemudian ada juga yang namanya adiyat. Wal adiyati dhabha. Ada yang namanya adiyat. Adiyat itu artinya kuda yang berlari cepat, berperang. Dan kata orang yang tahu menggambarkan tentang bagaimana kuda ini jalannya, katanya kakinya sangat kenceng, ya, digambarkan bagaimana kaki kuda itu tatkala melangkah, ya, sambil tangannya ditunjukkan begitu, ya.
Orang ini tatkala membaca surat Kahfi dan di sampingnya ada kuda yang ditambat, ya, di dua tali bisyatana ini, fataghasyahu sahabatun. Kemudian tiba-tiba ya ada awan menaunginya, fataghasyahu ya sahabun, membuat dia ngantuk ini, menaungi, fataghasyahu fataghasyathu sahabatun, sahabat itu artinya awan. Faja'alat tadnu, dan ternyata awan ini mendekat dan terus mendekat. Wa farasuhu yanfiru minha, akhirnya larinya pun lari, yanfiru minha, jadi takut nih kudanya. Yanfiru itu lari, bahasa kitanya itu ngacir, ya. Jadi lari, ontanya begitu, farasnya. Falamma asbahatan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala pagi orang ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika, kemudian diceritakan, ya Rasulullah, tadi malam saya baca Al-Qur'an, saya di samping kuda saya, kenapa tiba-tiba ada awan yang mendekat ini ya Rasulullah, menjadikan faras saya ini ketakutan dan lari ini. Apa itu Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, tilkas sakinah, itu adalah ketenangan, kedamaian, tatanazzalat bilil Qur'an, yang diturunkan oleh Allah karena bacaan Al-Qur'an. Jadi jarang orang yang cepat-cepat lari kepada Quran padahal dia ingin ketenangan dan kedamaian. Makanya orang-orang yang baca Al-Quran, menghafal Quran dan memperjual Quran diberi rasa tenang. Padahal kalau dilihat dari hidupnya ya jauh kalah dibandingkan ya mereka lagi sebagaimana yang mereka kerjakan di dalam perkara-perkara yang dia inginkan dari urusan dunianya. Sedangkan orang-orang yang baca Al-Quran diberi ketenangan, sebagaimana dalam hadis ini. Berarti di sini menunjukkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, diberi ketenangan. Tadi kudanya tahu, akhirnya takut, karena memang binatang sama manusia itu beda. Binatang sama manusia itu apa? Beda. Ya. Kayak kalau ayam berkokok itu kan dalam hadis Rasulullah itu lihat malaikat. Ya. Kemudian terkadang binatang pernah diperdengarkan bagaimana siksa kubur. Kalau itu didengar oleh manusia, manusia akan pingsan. Demikian juga keadaan semacam ini. Ya. Kudanya tahu, dia takut, ingin lari, ya, tetapi manusia karena tidak tahu menceritakan tentang keadaannya, diberitahu ternyata ini ketenangan. Dohirnya ini adalah malaikat, ya, malaikat yang datang menemani orang-orang yang membaca Al-Quran. Makanya orang yang membaca Al-Quran, kalau dia mengamalkannya, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan bahagia karena Al-Quran itu sesuatu yang melekat pada dirinya. Kalau yang lainnya bisa dicuri, hartanya dan sebagainya. Tapi kalau dia hafal Al-Quran kemudian menjaga, itu di dalam dirinya dia membaca, diulang, ya, sehingga kemudian Allah memberikan keutamaan. Ini yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita kali ini tentang keutamaan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.